Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dunia peternakan, dengan tema ternak sapi potong. Video ini saya persembahkan bagi Anda yang berminat, untuk menjadi peternak sapi potong, namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, tidak bosan-bosannya untuk memberitahu Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya, agar channel ini dapat berkembang. Untuk memulai usaha ternak sapi maupun usaha ternak lainnya, simak kata-kata mutiara ini. Pribadimu biasanya tercermin dalam bisnis. Untuk memulainya, pertama-tama, tingkatkan kualitas dan pengetahuanmu. Maka sangat tepat jika Anda menonton tayangan video ini. Ternak sapi terbagi dua, yaitu ternak sapi potong dan ternak sapi perah. Sekarang kita akan membahas ternak sapi potong, yang juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah budidaya sapi, yang dapat Anda lakukan dengan cara mengembangbiakkan sapi, kemudian Anda dapat menjual keturunannya. Yang kedua adalah ternak sapi pembesaran. Di sini Anda dapat membeli bibit sapi atau sapi yang masih kecil, kemudian dipelihara hingga sapi menjadi besar, dan Anda dapat menjual sapi dari hasil pembesaran tersebut. Jenis sapi potong yang cocok dipelihara pada iklim tropis seperti di Indonesia, antara lain. 1. Sapi ongole. Sapi ini berasal dari negara India. Jenis sapi ini mampu beradaptasi sangat baik dengan iklim Indonesia. Jenis sapi ini sangat diminati oleh para peternak sapi di Indonesia. Ciri-ciri sapi ongole antara lain, warna kulitnya putih, pada bagian kepala berwarna sedikit gelap, postur tubuh lebih panjang, leher agak pendek, dan kaki lebih panjang, dibandingkan dengan jenis sapi yang lainnya. Kekurangan dari sapi ongole ini, yaitu, pertumbuhannya lebih lambat. Untuk menjadi sapi siap potong, Anda membutuhkan waktu memeliharanya, yaitu dengan kurun waktu 4-5 tahun. 2. Sapi Bali. Sesuai dengan namanya, sapi ini berasal dari Pulau Bali. Jenis sapi ini juga banyak digemari oleh para peternak sapi di Indonesia. Kelebihan dari sapi Bali ini adalah menghasilkan tekstur daging yang lebih lembut. Sedangkan kekurangannya adalah hanya bisa diternak dengan baik di daerah dataran rendah, dengan ketinggian di bawah 100 meter di atas permukaan laut. 3. Sapi impor. Jenis sapi ini merupakan berasal dari luar negeri. Jenis sapi import yang terkenal antara lain, sapi Limousin berasal dari Perancis, sapi Aberdeen Angus berasal dari Skotlandia, dan sapi Simmental berasal dari negara Swiss. Kelebihan jenis sapi ini yaitu, memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, dan pertumbuhannya lebih cepat dari jenis sapi lainnya, sedangkan kekurangannya adalah, hanya dapat tumbuh dengan baik pada iklim subtropis. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, jenis sapi ini juga dapat dibudidayakan pada iklim seperti di Indonesia. Setelah mengetahui jenis sapi yang paling baik untuk dibudidayakan, sekarang kita bahas langkah-langkahnya untuk memulai bisnis ternak sapi ini. Pertama, adalah pemilihan bibit sapi. Ini merupakan langkah yang paling utama, mengingat dengan bibit sapi yang baik, maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Selain itu akan menghasilkan kualitas dan kuantitas daging secara maksimal. Ciri-ciri bibit sapi yang baik adalah 1. Ukuran badan dan kepala seimbang, tulang punggung lurus sejajar atau tidak bengkok, dan bentuk leher sapi yang kekar. 2. Usia sapi yang baik untuk dipilih adalah sapi yang sudah berusia 2 hingga 3 tahun. Tanda-tanda sapi telah berusia 2 tahun yaitu, telah tumbuh gigi poen sebanyak 4 buah. Dengan bibit sapi berusia 2 tahun ini, memiliki kelebihan yaitu, ketahanan tubuhnya sudah lebih kuat, dan usia yang sangat tepat untuk mulai Anda budidayakan. 3. Pilih sapi jantan.
Memilih sapi jantan karena ukuran tubuhnya lebih besar, sehingga menghasilkan daging juga lebih tinggi, daripada sapi betina. 4. Ukuran tubuh sapi. Untuk penggemukan atau pembesaran sapi yang baik, pilihlah bentuk ukuran tubuh sapi yang ideal, yaitu dengan panjang tubuh sekitar 170 cm, dan tinggi pundak yaitu 135 cm. 5. Pilih sapi yang tidak memiliki cacat tubuh. 6. Pilih berat badan sapi yang ideal, biasanya sekitar 200 kg. 7. Perhatikan bulunya. Bulu sapi yang baik berukuran pendek dan tidak berminyak, kemudian warna bulu yang cerah, tidak berdiri, tidak kusam, dan bersih. Hal ini menandakan sapi tersebut terawat dengan baik dan sehat. 8. Bentuk muka sapi panjang, dan mata yang berbinar. Langkah yang kedua adalah penggemukan sapi. Langkah-langkah untuk penggemukan sapi adalah sebagai berikut. 1. Masukkan sapi ke dalam kandang. 2. Pemberian pakan dan minum, tidak dibatasi. 3. Pakan berasal dari daun-daunan hijau dan konsentrat. 4. Sapi tidak dipekerjakan, misalnya digunakan untuk membajak sawah. 5. Berikan obat cacing dan suplemen vitamin, untuk meningkatkan nafsu makan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 6. Jangka waktu penggemukan, dilakukan selama 100 hari. Langkah yang ketiga, adalah pemberian pakan. Pada langkah ini, Anda dituntut untuk lebih tekun, dan sabar, dalam pemberian pakan ini. Menjadi kunci kelangsungan hidup dari sapi ternak Anda, berikan pakan yang cukup, untuk menunjang pertumbuhan sapi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Pakan mudah diperoleh. 2. Mengandung gizi yang tinggi. 3. Pakan harus selalu tersedia. Dan 4. Pakan tidak beracun. Pakan hijauan merupakan makanan pokok bagi sapi, yang bisa didapat dari dedaunan, rerumputan, dan kacang-kacangan. Pada setiap harinya, sapi membutuhkan asupan makanan, setidaknya 10 hingga 12% pakan hijauan, dan 1 hingga 2% pakan tambahan dari bobot sapi. Berikan pakan hijauan 3 kali sehari, dan pakan tambahan diberikan sebelum memberi pakan hijauan. Selain itu, berikan suplemen vitamin minimal 1 kali sehari, untuk menunjang percepatan pertumbuhan sapi. Langkah yang keempat, adalah pembuatan kandang. Fungsi kandang adalah, untuk melindungi sapi dari pengaruh iklim dan perubahan cuaca. Jenis kandang yang bisa Anda buat adalah, kandang terbuka, kandang semi terbuka, dan kandang tertutup. Untuk kandang terbuka dan semi terbuka, dapat Anda terapkan pada lokasi daerah dataran rendah, namun tidak tertiup angin yang kencang. Sedangkan kandang tertutup, hanya diterapkan untuk daerah dataran tinggi, berangin kencang, dan digunakan untuk tempat anakan sapi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang sapi, adalah berikut. 1. Ukuran kandang. Ukuran kandang sapi yang ideal untuk satu ekor adalah 2 x 2,5 meter persegi. Namun jika untuk 2 ekor sapi, dapat dibuat dengan ukuran 3 x 2,5 meter persegi. 2. Kandang sapi dapat dijangkau oleh sinar matahari. 3. Tempat pakan terbuat dari kayu. Hindari bahan yang terbuat dari logam. 4. Kandang harus dijaga kebersihannya. Sediakan tempat bak air, sikat, sapu lidi dan sikat. 5. Jauh dari pemukiman warga. Mengingat permintaan daging sapi di pasaran sangat tinggi, dan harga daging sapi yang terbilang cukup mahal, maka ternak sapi potong ini sangat menjanjikan. Keuntungan yang bisa Anda dapatkan bisa mencapai puluhan juta, hingga ratusan juta rupiah, dalam setiap penjualan ternak sapi Anda. Estimasi keuntungan bisa Anda hitung dari modal pembelian bibit sapi,
Karena harga bibit sapi berbeda-beda, begitu pula dengan harga penjualan sapi, juga berbeda-beda, harga sapi akan melonjak tinggi, di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan pada setiap pergantian tahun. Contoh estimasi keuntungan, dengan modal awal sebesar 5 hingga 6 juta rupiah, dan hasil penjualan antara 18 hingga 25 juta rupiah, keuntungan tersebut dapat Anda peroleh dalam waktu 3 tahun. Untuk kebutuhan biaya perawatan juga sangat terjangkau, salah satu contohnya adalah harga suplemen vitamin, bisa Anda dapatkan dengan harga murah, dan kualitas yang terjamin. Untuk menunjang kelancaran ternak Anda, sebaiknya konsultasikan kepada Dinas Peternakan di daerah tempat tinggal Anda. Semoga tayangan video ini bermanfaat, dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.